Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini. Kita ulangi lagi salamnya dengan pantun sebuah pantun. Jalan-jalan ke Suabulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang kompak, ulang lagi sekali. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita ice breaking sambil berdoa seperti biasa yang kita lakukan. Masih ingat dengan gerakannya? Masih. Udah ada yang lupa ini. Apakah masih ingat? Masih. Kalau begitu, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Satu dari kanan, satu dari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua dari kanan, dua dari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat menara cicik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya disertai dengan ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat ice breaking sambil berdoanya? Masih. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cicik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku rela Allah itu Tuhanku, aku rela Islam itu agamaku, aku rela Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasulku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik anak-anak Bapak, siapa yang tidak hadir ke sekolah hari ini? Kenapa dia tidak hadir ke sekolah? Masya Allah, kita doakan ya semoga Adifa cepat sembuh dan kembali bergabung bersama kita di kelas. Baik anak-anak, untuk menambah wawasan kita dan kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dan semuanya silakan berdiri.
Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Baik anak-anak, pada minggu lalu kita sudah belajar materi wujud benda. Ada yang masih ingat wujud benda itu apa? Iya, wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Coba yang di sudut sana ulangi. Iya, kamu. Siapa namanya? Siapa namanya? Anak-anak Bapak, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang wujud benda. Ada yang masih ingat apa itu wujud benda? Apa saja? 1, 2. Ya, benar sekali. Dan pada minggu ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ada yang sudah tahu bagaimana perubahan dari wujud benda itu? Belum? Ya sama. Iya, itulah menyambung. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu banyak benda-benda di sekitar kita. Seperti contohnya lilin. Ada yang tahu lilin? Lilin itu berupa zat padat. Kemudian lilin itu bisa mencair apabila dipanaskan. Mengapa lilin bisa mencair? Karena dipanaskan. Iya, betul sekali. Siapa namanya? Baik, untuk lebih jelasnya marilah kita lihat pada PowerPoint yang akan Bapak tampilkan di depan. Yang sudah tahu ini apa? Iya, ini papan tulis. Baik, untuk lebih jelasnya marilah kita lihat gambar yang akan ditampilkan pada PPT di depan. Ini gambar apa? Ini es krimnya sudah mencair. Ini gambar apa? Ini di mana bisa kita lihat es batu? Di kulkas. Ada yang tidak punya kulkas di sini? Di sama Bapak Ibu tidak punya. Ini kulkasnya juga. Ini gambar apa? Lilin. Itu lilinnya sedang dibakar. Kemudian ini gambar itu gambar air sedang dipanaskan di kompor. Keadaannya menguap. Pernah lihat air yang dipanaskan dalam keadaan menguap? Kalau ini gambar sedang apa daunnya? Sedang mengembun. Ini nah, gambar-gambar yang Bapak tampilkan tadi, yang ditampilkan di depan tadi itu merupakan contoh-contoh perubahan zat dari yang tadinya padat ke cair, dari cair menguap dan sebagainya. Dan untuk lebih jelasnya mari kita saksikan sebuah video yang menerangkan lebih lanjut tentang perubahan zat tersebut. Ada yang lagi tidur.
volume merupakan penghitungan seberapa banyak uang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui sifat-sifat dari benda padat. Sifat yang pertama yaitu memiliki berat dan massa yang tetap. Nah teman-teman, hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam lembar berat. Nah teman-teman, berat dan massa pensil atau sama tidak berubah Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu bentuk dan fungsinya tetap pasti bukan. Nah, hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam tempat, misalnya gelas. Volume pensil akan tetap sama. Sifat benda padat yang ketiga yaitu benda padat dapat digenggam. Nah teman-teman, kita dapat menggenggam atau menyentuh benda padat secara langsung dengan tangan kita. Sifat benda padat yang keempat yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalkan dengan cara dipukul, ditekan, dipotong, dan lain-lain. Nah teman-teman, tanah liat adalah benda padat yang dapat diubah bentuknya, misalnya menjadi piring, gelas, kunci, dan sebagainya. Kemudian sebagai contoh lagi, kayu dapat diubah menjadi meja, lemari, kursi, dan sebagainya. Sifat benda padat yang kelima yaitu ada benda padat yang keras, benda padat yang keras ringan, dan benda padat yang lunak. Jadi ada 3 kelompok ya teman-teman. Nah, benda padat yang keras contohnya besi, batu bata, kayu, dan lain-lain. Selanjutnya, benda padat yang keras ringan contohnya kapas, kain, batu abu, dan lain-lain. Lalu ada benda padat yang lunak, contohnya plastik, tanah liat, mentega, dan lain-lain. Selanjutnya, sifat benda padat yang keenam yaitu dapat berubah wujud menjadi air atau gas. Nah teman-teman, es adalah benda padat yang dapat berubah wujud menjadi air ketika dipanaskan atau disimpan di suhu ruangan. Lalu contoh yang lainnya, apu barus merupakan benda padat yang bisa berubah wujud menjadi gas dan lama-lama akan habis ketika didiamkan atau disimpan pada lemari pakaian. Selanjutnya, sifat benda padat yang ketujuh yaitu memiliki susunan partikel benda yang teratur, partikel tidak dapat bergerak, dan jarak antar partikel benda rapat. Nah teman-teman, bisa teman-teman lihat ilustrasinya pada gambar. Benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Selain itu, gaya tarik antar partikel pada benda padat sangat kuat. Karena itulah benda padat punya bentuk yang solid dan tetap. Karena bentuknya yang solid dan tetap, benda padat perlu dimanfaatkan sebagai wadah untuk jenis benda lain, yaitu benda cair dan benda gas. Nah teman-teman, Udah wih. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan sebuah video tentang perubahan wujud benda di sekitar kita dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat apa saja itu? Iya, bagus sekali. Nah, untuk lebih wow. Baik, dari penjelasan tadi, dari awal sampai sekarang, kira-kira ada yang mau bertanya tentang materi tadi yang belum dimengerti? Baik, kalau tidak ada, Bapak mau kasih tugas nih
karena untuk lebih ya. Baik, anak-anak Bapak, karena tidak ada lagi yang bertanya, sekarang Bapak ingin membagikan LKPD. Silakan dikerjakan ya. Baik, sekarang silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis tanggal, nama, kelas, dan jawabannya. Waktunya dimulai dari sekarang. Pak Nur keliling sekali memantau anak-anak mengerjakan ini. Itu tulis saja, satu-satu ya, jangan kelompok. Jangan tanya-tanya kawan. Ada yang sudah selesai? Belum. Oh iya, dikerjakan dulu. Baik anak-anak Bapak, karena waktu mengajukannya sudah habis, silakan ditentukan LKPD-nya.
Baik anak-anak, dari pelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Iya, kesimpulannya benda itu memiliki 3 wujud. Yang pertama cair, padat, dan gas. Kemudian akan mengalami perubahan wujud jika berada di lingkungan yang berbeda-beda. Baik anak-anak, dari pembelajaran kita dari awal sampai sekarang, apa yang Ananda rasakan? Apakah senang, bahagia, atau sedih? Sedih? Bahagia, alhamdulillah. Kalau bahagia, maka pembelajaran hari ini sudah bisa kita akhiri. Demikianlah. Oh iya, untuk tugasnya dikumpulkan di tahun depan aja. Di minggu depan. Baik anak-anak, untuk LKPD-nya akan Bapak kembalikan kepada Ananda semua pada minggu depan. Kemudian sebelum pelajaran ditutup, maka kepada siswa semua Bapak berpesan untuk kalau sudah pulang nanti untuk segera pulang ke rumah, jangan ada lagi yang mampir-mampir di toko atau pergi kemana-mana. Baik, silakan berdoa. Doa kifaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.